Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu di awal pekan bersama Mbak Agi ya. Kalau bersama saya Bung Rocky ketemu terus. Ini dalam program Off the Record baca berita di balik berita dan saya jamin kalau kita ngobrol dengan Mbak Agi ini banyak sekali nguliknya juga di media sosial seru ya. Tentu di luar soal-soal yang peristiwa-peristiwa yang ada, kita juga akan kulik, akan kita bicarakan membaca berita di balik berita. Masih terus bersama kami, saya Hersubun Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda kembali hari ini dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya Mas Hersu. Yes, Dan oke. kita kemarin tuh rame banget ya pekan pekan lalu ya. Dan Mas Hersu ada di sana tuh pada waktu diserbu preman di Grand Oh iya, iya, Kemang iya. Hotel. Waduh, itu saya apa ya cemas loh Mas Hersu Oh lihat iya, atau enggak sebenarnya buktinya. di dalam kita ketawa-ketawa aja karena memang teman-teman Forum Tanah Air ini ya ini kan diaspora Indonesia di 21 negara dan ini memang sahabat-sahabat saya dan saya termasuk yang ikut membantu ketika mereka merintis. Bung Rocky termasuk pendirinya itu ya. Mhm. Ketika Bung Rocky terbang ke New York beberapa waktu yang lalu juga itu pendirinya dan hampir memang semua kegiatan-kegiatan mereka itu saya selalu yang diminta untuk memandu memandu kegiatannya itu Mbak. Jadi Jadi nggak moderator ya. moderator. Jadi begitu kemarin tuh ada peristiwa itu hanya dalam hitungan berapa, karena itu live Zoom juga ya Mbak ya. Jadi dalam Mhm. hitungan menit itu banyak sekali itu WA Betul. pertanyaan, ada yang nelpon ke saya dari teman-teman di luar negeri gitu. Karena kan memang udah itu kalau untuk Amerika itu ya masih sama sekitar jam setengah 10-an kurang gitu ya, malam karena beda 12 jam lah katakanlah gitu ya di Amerika terutama kalau New York dan sebagai kalau pantai timur lebih lebih sore lagi. Eropa itu ya sudah mulai pagi ya, selisih 5 jam. Kalau Australia kan 3 jam lebih awal. Jadi memang waktu yang pas jadi mereka. Ini bikin malu memang akhirnya benar seperti yang dikatakan Bung Tata. Bikin malu Indonesia itu situasinya Iya, itu. betul. Mhm. Iya, akhirnya orang melihat ini sebagai demokrasi Indonesia memang sudah runtuh betul ya. Ya, Jadi selain diruntuhkan oleh korupsi, juga diruntuhkan oleh premanisme seperti ini, Mas Hersu. Sudah iya. indeks persepsi korupsi kita cuma 34, sementara yang lain sudah luar biasa. Bahkan Timor Leste di atas kita, semua negara Mhm. tetangga di atas kita begitu. Nah, ini diobrak-abrik pula demokrasi kita. Nah, seharusnya ini artinya ya Mas Irsu kalau saya melihat Mhm. mereka ini tidak terbiasa untuk berliterasi, Mhm. menjawab sesuatu itu dengan narasi juga. Buatlah, bangunlah sebuah arena diskusi juga untuk menjawab apa yang dibuat oleh Ya. teman-teman di Forum Tanah Air. Kan seharusnya demikian gitu. Tapi obrak-abrik dan kemudian yang mengerikan itu bahkan mereka menggunakan properti dari hotel tersebut di apa namanya dipecah begitu ya atau dijadikan dipatahkan dan kemudian untuk menggebuk-gebuk dengan suara yang seperti itu ini kan Mhm. apa ya namanya Mas Hersu sementara di situ juga ada ibu-ibu, ada Ya. wanita gitu ya. Nah, Mengerikan sekali kalau saya melihat ini dan tidak ada upaya untuk mengendalikan itu yang upaya yang sungguh-sungguh gitu karena kalau saya melihat itu dari teman-teman yang itu kan memang sepertinya ada mata-mata juga di dalam yang iya, ya. apa memberikan informasi bahwa di dalam mereka menginginkan supaya itu dihentikan diskusinya Betul. dan kemudian pintu ditutup begitu ya pintu ditutup sehingga mereka seharusnya tidak bisa melihat diskusi yang ada di dalam tapi ternyata kemudian pihak hotel memberitahu mereka mengetahui bahwa di dalam masih terus berlangsung diskusi apa dan sebagainya artinya memang itu sudah ada intel atau mereka sudah ada penyusupan apa di dalam dan sebagainya begitu dan tiba-tiba mereka bisa merangsek begitu ke dalam dan yang mengerikan dan menjadi pertanyaan besar Mas Hersu dan ini menjadi viral itu Ya. acara peluk-pelukan itu acara Kayak teletabis gitu ya Mbak ya. iya kayak Teletubbies di Oh. bagian belakang begitu Mhm. mereka ketika mereka akan keluar dan itu tidak hanya satu kamera yang merekam gitu karena ada Mhm. beberapa angle dan Mhm. kemudian setidaknya ada dua begitu ya polisi yang memeluk yang sekarang sudah menjadi yang sudah ditangkap ya mungkin sudah menjadi tersangka itu Kalawali ya kalau tidak salah namanya Felix nama Kalawali ya. Ya itu. Ya iya itu dan dia kayaknya korlapnya lah dia ya. Mhm. ya, dia seperti korlapnya begitu dan kemudian dipeluk, malah justru kemudian seseorang yang bertopi dengan tulisan Kapolsek. Saya rasa itu tidak Kapolsek mungkin gitu Mampang ya. ya. Mhm. Kapolsek Mampang. Tidak Mhm. mungkin seseorang yang polisi yang lain kalau bukan Kapolsek
bisa memakai topi tersebut. Kita sebagai wartawan kan tahu ada Kapolres, Kapolsek, kan tulisannya seperti itu biasanya kalau di lapangan. Nah, bahkan sang Kapolsek ini juga memeluk dan memberikan ucapan sukses ya seperti itu, dan menepuk-nepuk. Jadi memegang kepalanya seperti memegang kepala apa namanya, anak yang lebih muda begitu ya, juniornya begitu, karena memang tingginya juga lebih tinggi Pak Kapolsek, dan kemudian menepuk-nepuk punggungnya juga. Saya heran Mas Hersu, kok ada preman yang habis mereka merangsak, kemudian mereka merusak, habis itu dipeluk dengan cara seperti itu dan dilepas begitu saja begitu. Ini apa ya? Ini videonya ini beredar Mas Hersu dari WA ke WA sangat masif, dengan tulisan forward many times begitu. Dan ini WA-WA tersebut tidak hanya diisi teman-teman yang ada di Indonesia, juga di luar negeri. Dan saya rasa ini sudah menjadi apa ya? Menjadi video yang umum begitu, tidak hanya Ya, nasional tapi juga sudah dan keluar. itu bukan editan ya Mbak Egi ya, Bukan editan sama sekali, Iya, betul. iya, ya. Karena dalam era seperti sekarang kan bisa aja tiba-tiba orang mengedit seperti itu. Makanya saya agak terkejut ketika Kapolres Jakarta Selatan menyatakan akan memanggil orang yang menyebar video itu ya. Yang nyebar siapa itu, banyak sekali videonya. Kalau saya sendiri hanya kemarin memang menyiarkan video yang ada di dalam ya, kebetulan di dalam dan di luar ketika demonya ada juga, tapi saya dapat juga video-video semacam itu. Saya memang ada di dalam ketika itu, dan saya tahu karena saya memang yang mengendalikan acara itu ya, saya dipercaya untuk mengendalikan acara itu. Jadi situasi di dalam memang kalau dibilang tegang, sebenarnya kita udah terbiasa juga menghadapi situasi semacam itu ya. Ibu-ibunya juga saya lihat santai, tapi memang kelihatan sekali kalau mereka seperti Anda tadi bilang bahwa mereka tahu apa yang terjadi di dalam, dan kemudian ada kerjasama dengan petugas hotel misalnya, AC-nya yang dimatikan begitu. Padahal kan yang jelas bahwa itu kan acara berlangsung sampai pukul 2 gitu ya. Kemudian kita putuskan kemarin itu sudah nggak kondusif untuk diskusi, jadi kita langsung jumpa pers gitu dengan wartawannya. Kita jumpa pers dengan wartawan, tapi setelah jumpa pers itu kemudian itu kan acara mulai pukul 10, mereka menyerbu masuk itu sebelum pukul 10 Mbak Agi. Jadi ya masih Betul. waktunya panjang begitu. Jadi kemudian saya juga yang bilang ke panitia minta para hotel untuk menyediakan makan siangnya gitu. Kita siapkan, lanjutkan makan Tepat siang, ya. dan ya terus kemudian tetap diskusi biasa, tapi tidak dalam format yang seperti kita harusnya lakukan gitu loh Mbak Agi. Karena sebenarnya kemarin harusnya ada juga pemutaran videonya Pak Gatot Nurmantio segala macam kan. Jadi itu, tapi karena Pak Gatot diundang tidak bisa hadir. Ya semua nggak berjalan begitu. Nah, yang memang agak aneh itu kok seolah-olah seperti polisi dan juga petugas hotel itu tunduk banget dengan tuntutan para Iya. perusuh itu gitu kan, aneh itu yang terjadi gitu. Ya. Iya, sangat aneh karena perusuhnya sendiri juga mengatakan ini kan perintah langsung dari yang di atas gitu kan, tugas. Iya. Jadi semacam tugas gitu. Apalagi belakangan kemudian yang bersangkutan ini menjadi tersangka sekarang ini juga ada video kehadirannya di acara Golkar gitu ya, di Oh acara ya, Golkar lagi kan. viral banget ya acara videonya Lagi sekarang viral ya. banget. Hmm. Betul, dia memakai baju batik dan kemudian baju-baju kuning ala Golkar karena memang itu adalah acara Golkar. Terus kemudian juga bahkan videonya yang lalu yang bersangkutan ini sepertinya apa ya, pemuda biasa sebetulnya Mas Hersu, yang lalu itu sekitar 5 tahun atau lebih begitu ya, ada videonya juga yang beredar ketika dia menyanyi melankolis gitu ya, lagu sendu, lagu cinta seperti itu Oh gitu. ada ya. Jadi ada juga video yang itu. Jadi bahkan dikomentari oleh netizen, ini sebetulnya katanya dia berasal dari timur ya, berasal dari NTT. Ini sebenarnya teman-teman NTT yang kalau kita bercakap-cakap, kita apa namanya, nongkrong, ini biasanya mereka ada jok-jok lucu dan kemudian mereka senang nyanyi, senang bergitar dan sebagainya. Sebenarnya ini seperti teman saya NTT yang pada umumnya gitu. Tapi mungkin ketika mereka merantau ke Jakarta, kita tahu situasi sulit, dan kemudian ini bukan untuk bukan apa namanya, ini ya, seolah-olah ini adalah untuk membela, bukan sama sekali. Tapi kalau saya melihat dia ke Jakarta dan ini banyak dialami oleh para perantauan ketika tidak tersedia lapangan pekerjaan, kemudian ditawari dengan berbayaran gitu ya, menjadi preman yang seperti ini ya akhirnya diterima.
Kan banyak sekali kasus yang seperti itu, Mas Hersu. Ya, Mereka ke Jakarta tidak dengan membawa ijazah atau keterampilan, ya akibat dari sistem yang seperti ini, sistem pendidikan juga yang acak adul begitu ya, kemudian berbagai subsidi juga yang ditarik di daerah tidak ada pekerjaan apa dan sebagainya, dan akhirnya di Jakarta yang melakukan hal-hal yang seperti ini. Jadi ini kalau kita lihat ini sudah kesalahan gitu ya, kita jadi bingung ini bagaimana mengurai benang kusut dalam kita bernegara seperti ini, sehingga ya, orang-orang seperti ini seperti mendapatkan pekerjaan ya. pekerjaan yang diberikan oleh orang yang kita menduga orangnya adalah orang yang orang pinter begitu, orang yang memiliki jabatan atau pernah memiliki jabatan dan memiliki intensi tertentu begitu, Mas, itu terhadap orang-orang yang seperti Pak Din Samsudin apa dan sebagainya yang ingin dibungkam gitu. Iya, jadi ya memang betul dan kalau lihat video dia berarti dia ini memang beredar di lingkungan di lingkungan-lingkungan itulah kira-kira begitu ya, Mbak Agi Betul, ya. betul. Iya. Iya, iya. Iya. Oke, jadi Mhm, tapi saya kira ini kalau dari sisi apa ya, dari sisi target nih si pelaku ini, si pengorder ini menurut saya backfire ini bukannya mhm, malah, ini kan targetnya untuk mendiskreditkan, mereka-mereka yang hadir di situ gitu ya, dan mhm, yang saya sebut tadi kan yang banyak diincar kelihatannya tokoh kami karena Pak Din, Said Didu yang disebut begitu ya. Ya kemudian ada Refli juga di situ, dan memang ini semua adalah, ini, semua pendiri dari kami gitu. Jadi yang terjadi mhm, sekarang kalau kita lihat hampir semua, apa ya, semua tokoh-tokoh kemudian organisasi kemahasiswaan, organisasi pemerhati hak asasi manusia dan sebagainya, semua mengecam ini, Mbak, mengecam, peristiwa ini dan ini mendorong polisi sendiri kemudian akhirnya juga menyatakan akan melakukan investigasi secara internal, apakah kemudian ada kesalahan SOP di situ, kan itu dikatakan oleh Wakapolda Jakarta seperti itu, Mbak Agi. betul dan, sehari sebelumnya kalau tidak salah hari Jumat apa ya, atau hari Kamis ya Mas Herstu, yang juga ada hal serupa ini kan, persekusi seperti ini terjadi di Taman Menteng terhadap Mhm. sekumpulan anak muda yang ketika itu mereka berdemo atau bernarasi itu soal, jeda iklim ya Mas Herstu, Oke, mhm. soal iklim dan ini juga, apa, mereka dirampas begitu, poster-posternya dan juga terjadi kekerasan juga di situ, di mana peran polisi juga minim begitu dan ini banyak sekali Oh, saya lihat. tapi ini nggak seheboh yang di, Forum Tanah Air ini ya, Betul, kejadiannya tidak itu ya? seheboh. Kalian juga terjadi di tempat terbuka begitu ya Mhm. demonya, bukan di ruangan khusus yang kemudian mereka merangsek masuk begitu. Dan tapi ini cukup ramai saya lihat ada di apa teman-teman aktivis di semua akun medsosnya mereka unggah begitu Mas Hersu. Dan kalau saya lihat kenapa preman-preman ini yang sekarang dikerahkan? Karena Mhm. sekarang tampaknya ya sebelumnya kita lihat 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu itu masih menggunakan nama mahasiswa. Jadi kalau ada aksi mahasiswa dan sebagainya, BEM SI atau BEM Mhm. apa begitu yang apa aksi seperti itu kemudian kan ada counter dari mahasiswa juga Mhm. atau ada aksi-aksi yang lain misalnya di MK di apa juga counternya seolah-olah dengan baju mahasiswa ada counter yang semacam itu. Sekarang enggak, mereka terang-terangan langsung dengan preman begitu ya. Saya rasa karena mahasiswa pun juga sekarang sudah melihat situasi ini sudah semakin nggak kondusif gitu untuk Mhm. membela Pak Mulyono kan. Sudah mau lengser dan kemudian juga sangat masif sekali rakyat gitu ya, warga baik kita bisa lihat di netizen maupun di offline itu kemarahan rakyat itu saya lihat memang eskalasinya semakin tinggi. Jadi kalau bukan dengan preman seperti ini saya rasa yang mereka yang sebelumnya begitu Mas Hersu yang bisa ya mahasiswa yang juga bisa diatur gitu ya, dibaku atur gitu sekarang sepertinya mereka juga sudah tidak berani lagi Mas Hersu. Ya, Nah, ya saya kira itu, kita mesti kawal juga kasusnya ini karena jelas kan disebutkan kok yang jadi tersangka baru 2 orang, karena jelas kan video-video yang beredar itu pelakunya baik. lebih dari dari 2 sekitar minimal 10 orang lah setidaknya yang masuk ke dalam ruangan itu. Belum lagi sebenarnya kalau kalau misalnya satpamnya yang ikut melaporkan begitu ya, karena ada tindak kekerasan itu, jumlahnya pasti bisa lebih banyak itu, Mbak Agi. Jadi mari Ya, kita kawal saja dan polisi kan banyak dituntut oleh banyak kalangan agar menangani secara transparan karena ini akan berdampak pada kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian. Sayang nih Pak Polisi kalau sampai kemudian tingkat kepercayaan kan ada survei-surveinya katanya bagus. Jadi kalau gara-gara ini luas banget dan ini bukan jangan mesti saya ingatkan juga, ini bukan hanya menjadi pembicaraan di dalam negeri tapi pembicaraan di dunia internasional khususnya di kalangan betul. para diaspora kita di Mhm. luar negeri gitu Mbak Agi.
Ya. Iya, iya, iya. Dan apalagi kalau seandainya ini digerakkan oleh mereka yang sudah mantan pejabat, mantan misalnya begitu petinggi polisi begitu, saya kasihan dengan Pak Listio Sigit ya. Hmm. Seperti tidak berdaya begitu ya Mas Hersu. Dan sekarang kan netizen itu setiap kali memberikan komentar di mention kepada Pak Listio Sigit begitu. Oh, oh Di gitu mana ya. iya, Eh, Pak Kapolri apa tindakannya Pak Kapolri ada di mana begitu? Kenapa bisa anak buahnya ini apakah tidak tunduk, tidak ini mengindahkan perintah dari Pak Kapolri begitu supaya hmm. berlaku humanis apa dan sebagainya, malah humanisnya bukan ke warga masyarakat, humanisnya kepada preman begitu. Banyak sekali Yes. dikatakan seperti itu. Oke, kita pindah ke topik berikutnya ya Mbak Agi. Sebenarnya ada satu topik yang juga sangat menarik ini berkaitan dengan kemarin-kemarin mungkin ketutup kasus-kasus yang lain ya. Kasusnya Raffi Ahmad nih Mbak Agi yang tiba-tiba menjabat gelar doktor kehormatan gitu ya dari Thailand, dan saya lihat kemudian biasalah para netizen kita itu kan termasuk yang ada di Thailand kan kemudian bergerak cepat untuk membongkar itu. Ini menarik loh Mbak Agi. Dan saya cuma berpikir untuk apa sih Raffi kan tanpa gelar doktor pun orang yang mengakui eksistensi dia gitu. Justru malah dengan gelar doktor ini karena justru malah dia namanya jadi buruk kan begitu Mbak. Terus dikait-kaitkan Betul. dengan lingkungannya begitu yang karena dia temannya Wapres katanya, makanya Wapres ijazahnya juga nggak jelas, makanya dia juga jadi ikut-ikutan semacam itu ramai banget juga Mbak Agi. Tapi soal itu mungkin Mbak Agi punya perspektif berbeda atau gimana? Mau mau kita bahas sekarang atau mau kita bahas lebih detail lagi Mbak? Ini kalau sekarang porsinya nggak banyak loh kita ngobrolin soal Raffi ini. Hmm. Iya, 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 betul. Jadi kisi-kisinya saja ya. Mungkin kita Hmm. bisa perdalam ini besok ya Mas Hersu ya. Oke. Karena memang banyak sekali informasi yang masuk kepada saya. Jadi netizen kita yang ada di Thailand itu sudah melakukan investigasi mandiri lah semacam Hmm. itu. Mendatangi kampusnya yang ada di sana dan kemudian ternyata itu adalah sebuah hotel. Besok ya kita tambahkan seperti apa. Dan begitu juga yang di Bekasi. Ini baru saja ya sebelum kita tapping ini mendapatkan kiriman sudah ada yang berhasil masuk untuk rupanya yang di Indonesia itu Mas Hersu. Kampusnya Hmm. bukan di Jakarta atau di mana, tapi kampusnya ada di Tuh, Bekasi gitu. kok Jadi ingat jadi berhasil ingat dievakuasi. apa kasusnya Sylvester Matutina ya, yang juga kampusnya waktu itu di Ruko di Bekasi kalau nggak salah ya Mbak Agi. Iya ya, ada di dan di Bogor ya, di Bekasi Oh, dan di oke. Bogor ketika Hmm. itu. Hmm. Dan kemudian ya itu Mas Hersu banyak sekali nama pesohor yang masuk di situ begitu kan. Tapi saya kok tidak tidak yakin bahwa nama pesohor yang lain begitu dia tahu persis bahwa dia mendapatkan doktor honoris causa itu oleh dari kampus yang semacam ini yaitu dari UIPM gitu ya. Hmm. UIPM saya juga baru dengar sebetulnya. Kalau bukan karena kasus Raffi mendapatkan doktor honoris Hmm. causa ini, saya juga tidak tahu ada kampus tersebut. Ini singkatan dari Universal Institute for Professional Management begitu kan. Dan Oh. katanya pusatnya di Thailand. Mungkin karena salah satu orang yang dipajang di situ adalah orang Thailand, Mas Hersu. Tapi sebetulnya kalau kita melihat websitenya, malah merujuk kepada pusatnya itu ada di Indonesia. Indonesia ada di mana? Ternyata di Bekasi itu, Dan ada begitu. nama profesornya orang Indonesia gitu ya Mbak ya. Betul, iya ada nama profesornya orang di Indonesia. Nah ini kita bisa telusur lagi lebih jauh soal ini. Ya, dan Bahkan ini waktu profesornya nggak jelas juga kan ini kan. nggak Hmm. jelas juga. Bahkan ada sebuah lembaga di Brussel, di Belgia begitu yang apabila terdaftar di situ maka ini dikatakan UIPM ini sudah sejajar dengan UN, United Nation, yaitu PBB. Padahal mungkin PBB sendiri juga tidak tahu soal ini, Mas Hersu. Jadi ini memang pemberian gelar abal-abal lah bisa dikatakan demikian ya. Ini memang banyak terjadi dan dari sejak beberapa puluh tahun ketika saya masih baru menjadi wartawan, masih muda tahun 90-an begitu ya. Itu juga meliput hal seperti ini Mas Hersu yang akhirnya ditutup. Ketika itu kampusnya sih mentereng ya ada di Gatot Subroto. Tapi kalau ini ya seperti ini dan kemudian kalau sedikit saja informasi dari websitenya sendiri mereka tidak mengadakan perkuliahan sama sekali secara offline. Jadi kehadiran secara fisik itu tidak ada. Nah, 100% itu perkuliahan secara online. Tapi apakah ada buktinya? Kan memang ada aturan-aturan di dalam di Kemendikbud kita sendiri Mas Hersu bahwa sekian persen boleh offline, sekian persen itu online begitu. Tapi online seperti apa dan sebagainya besok kita bahas lebih lanjut. Oke. Nah, hari ini kalau gitu kita bahas berikutnya. Pas saya tahu ini pasti Ya, nggak jauh-jauh berikutnya dari keluarganya Pak Mulyono ini ya.
Iya, iya, ini ramai juga Mas Ersu, bahkan dari sejak kemarin gitu ya. Ini soal Kaisang begitu yang dinilai tidak tahu malu, makin Hmm. makin apa ya Mas Makin Ersu? menjadi. Kayak Hmm. makin Hmm. menjadi makin Hmm. celelean gitu ya. Dan semaunya dan tidak tahu konteks bahwa hal ini dapat menyakiti hati rakyat gitu. Hmm. Jadi ada yang membuat judul misalnya ini ya di suara.com, dia menulis Kaisang makin dicap tak tahu malu. Kini berkelakar janjikan jet pribadi ke kader PSI. Ini luar biasa Mas Hersu. Walaupun konteksnya adalah bercanda atau berkelakar, tapi dengan ini Ya. ibaratnya orang yang korupsi, diduga korupsi begitu ya. Kemudian dia berkelakar soal korupsinya. Ya, ini kan Yang ingat memperlihatkan juga yang kemarin ya kelakar dengan Kiki dan siapa Ale atau siapa betul. itu lupa saya Mm-mm. namanya itu yang dia juga yang bilang soal mau mengkudeta Pak Prabowo itu Gibran mengkudeta Pak Prabowo ya jadi memang humor itu kan sebenarnya satu dikaitkan dengan tingkat kecerdasan seseorang ya sebenarnya Betul. orang yang Mm-mm. jago-jago apa jadi kayak komika dan sebagainya itu kalau Mm. yang memang serius ya komika serius ya kalau kita cek itu IQ-nya tinggi-tinggi Mbak. Dan Mm. kalau kemudian yang IQ-nya rendah ya slapstick biasanya guyonannya Mm. itu fisik begitu. Tapi yang lebih rendah lagi yang nggak ngerti bahwa guyonannya itu nggak sensitif. Nah ini Mm. sensitivitas itu kan berkaitan dengan kecerdasan seseorang juga loh. Betul. Gitu. Betul, sangat-sangat Mas Hersu. Makanya kita lihat juga mereka yang memang ya membutuhkan pendidikan ya Mas Hersu. Dengan Hmm, begitu dia memiliki jaringan pergaulan luas, dia banyak membaca, bernarasi. Biasanya ahli pidato juga mereka ini begitu. hmm, hmm, Dan apa yang membuat netizen ini terus kemudian marah karena banyak sekali yang marah ini Mas Hersu. hmm, Ini karena dia mengatakan seperti ini kurang lebih. Ini berkaitan dengan PSI yang mendukung pencalonan Pak Ridwan Kamil dan Suswono sebagai hmm. cagup dan cawagup di Jakarta dan kemudian Kaisang ini memberikan semangat begitu ceritanya kepada kader PSI. Dia mengatakan seperti ini. Kalau semuanya semangat untuk memenangkan Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono, saya ada hadiah katanya. Hadiahnya sangat menarik dia bilang. Ini karena tadi saya bilang hadiahnya mahal, hadiahnya mewah, malah mintanya sepeda. Saya tadi mau kasih private jet, dia mengatakan demikian. Jadi memang mungkin ada di situ juga yang bilang kalau Pak Mulyono kan biasa memberikan sepeda begitu. Hmm, Jadi hmm. sepeda sepeda begitu kan karena dia mau memberikan hadiah. Nah, kemudian Kaisang mengatakan bahwa ini hadiahnya mewah gitu malah mintanya sepeda. Saya tadi mau kasih private jet, dia mengatakan seperti itu. Oke lah, ini bercanda, tapi bercanda yang seharusnya orang kalau sebelum melepaskan sesuatu pernyataan dia akan tahu bahwa ini akan memicu kontroversi. Nah Pastinya coba seperti ini itu. coba kita lihat videonya yang bagi ya. Oke. Pilih Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Siap ya? Kalau semuanya semangat untuk memenangkan Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono, saya ada hadiah. Hadiahnya sangat menarik, sangat mahal. Eh? Ini padahal tadi saya sudah bilang hadiahnya mahal, hadiahnya mewah, mintanya sepeda, padahal saya tadi mau kasih private jet. Ya ini sih mirip kayak yang kasus kemarin, yang kasus ketika dia bercanda dengan Kiki dan kawan-kawan itu yang dengan Ya. Bobon ya yang dia menyatakan bahwa membuat mau ada proyek mengkudeta Pak Prabowo ya tahun 2029. Ya itu ya saya kira memang satu gini ya menurut saya, satu dia tidak punya sensitivitas. Itu kita bisa lihat itu atau kedua dia memang sangat angkuh gitu ya. Dia nggak peduli, emang apaan lo? Siapa lo? Kira-kira siapa lo? Apa lo? Yang kira-kira gitu ya. Kritik-kritik gua kan kira-kira gitu Mbak Agi. Ya jadi itu nantangin lah kalau udah masih kayak gitu ya. Jadi ini kan kita sendiri masih ingat ya Mbak Agi ini kan harusnya diumumkan itu katanya memang aturannya evaluasinya lah begitu ya kira-kira yang dilakukan oleh KPK itu 30 hari. Tapi kan Pak Pahala Nainggolan waktu itu menyatakan bahwa
ini bisa dalam 3-4 hari udah selesai begitu. Betul. Tapi kan ini sampai sekarang waktu itu dia lapor tanggal 17, sekarang sudah tanggal 30, udah 2 pekan belum bisa diselesaikan. Karena memang kelihatannya ada tarik-menarik di internal KPK. Karena kalau kita menyimak pernyataannya Pak Nawawi, ketua sementara dari KPK itu kan dia menyatakan itu biar diumumkan sendiri oleh Pak Pahala Nainggolan kan gitu ya, Mbak Agi ya. Nah, dan Pak Pahala, sementara Pak Pahala maunya itu dengan Pak Nawawi. Dan kita tahu sebenarnya Pak Nawawi itu dalam kasus Kaisang ini dia menyatakan itu gratifikasi kan gitu. Sementara misalnya Nurul Gufron menyatakan itu bukan. Terus juru bicara KPK Tessa Mardika juga menyatakan kan dia bukan penyelenggara negara, jadi nggak ada kewajiban dia melaporkan itu. Nah, ini di KPK sendiri nggak satu soal ini, dan dengan cara begitu kita tahu pasti hasil klarifikasinya jelas gitu, nanti clear lah, nggak akan ada masalah. Makanya kemudian si Kaisang bisa menjadikan itu bahan bercandaan seperti itu gitu loh Mbak. Jadi menurut saya gabungan ini antara satu memang tidak sensitif, kedua ya dia merasa berkuasa gitu, merasa jagoan. Gua mau apa aja, emang apa urusan lu kan, kira-kira gitu. Gua berkuasa kok gitu ya Mbak Agi. Iya betul, iya betul. Kita melihat ini pertentangan di dalam KPK sendiri, di mana Pahala Nainggolan mengatakan bahwa sudah selesai dan sudah diberikan kepada pimpinan biar pimpinan yang mengumumkan. Tapi kan Pak Nawawi Pamulangu juga tidak mau di fait accompli begitu saja, karena kalau kita melihat dia seperti membuat pantun apa yang dia katakan sebagai apa ya, bukan pantun katanya begitu kan ya, dia dengan membuat itu dan menyindir begitu sudah sangat-sangat jelas. Jadi Pak Nawawi sendiri melihatnya ini sebagai bagian seolah ya, ini sebagai bagian dari gratifikasi walaupun tidak secara jelas mengatakan demikian. Tentunya dia tidak mau di fait accompli dengan mengumumkan sesuatu hasil yang yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam pikirannya dia. Saya rasa begitu, karena Pak Nawawi juga mengatakan ya biar Pahala Nainggolan sendiri saja yang mengumumkan, karena kan dari awal dia sendiri yang terus berani berbicara soal itu, dia mengatakan demikian. Dan sampai sekarang akhirnya ini ya dicepokin sendirilah istilah netizen itu oleh orang-orang KPK sendiri dengan mengatakan bahwa ini masih dalam proses, belum sampai ke meja pimpinan, masih ada di 2 direktorat apa dan sebagainya, yang kita tidak tahu nih nanti sampai akhir jabatannya Pak Jokowi begitu apakah sudah akan diumumkan atau tidak. Tapi kalau melihat apa yang dilakukan oleh Kaisang seperti ini dengan memakai rompi tulisan Putra Mulyono dan kemudian sekarang berani menyerempet dengan menyebutkan jet pribadi itu dengan santai saja, dengan tidak ada perasaan bersalah sama sekali, kita sudah tahu bahwa ini merasa dirinya untouchable begitu, bahwa dia tidak tersentuh begitu. Bahkan ini pasti bebas-bebas saja begitu. Jadi fine-fine saja, walaupun kalau seandainya kita melihat ini kan tidak sekali dia menumpang. Ada banyak bukti dari netizen juga, para ahli penerbangan juga, pengamat penerbangan yang mengatakan ada 3 kali sebelumnya juga dia menumpang jet pribadi yang sama. Nah, inilah Mas Hersu yang kemudian menjadi rame begitu di netizen, begitu banyak sekali. Ini salah satunya ya, nggak salah satu, saya bacakan saja beberapa yang menanggapi seperti ini. Udah nggak punya malu, udah budek terhadap kritik, tone deaf sekeluarga. Mending sekalian pakai kaos adik Fufu Fafa. Dia kira dia lucu. Kaisang sama sekali tidak sensitif dengan apa yang sedang terjadi, dan orang-orang PSI juga sama sekali tidak agile dalam menghadapi isu sensitif. Heran, padahal saya dulu sangat menaruh harapan pada PSI, tapi sekarang kok begini ya. Terus terang saya sedih. Kelakarnya tidak lucu sama sekali. Belum lagi yang mengunggah hal ini kan banyak Mas Hersu, tidak hanya 1-2. Bahkan seperti misalnya media-media mainstream, mereka juga mengunggah soal kejadian ini, itu komentarnya begitu Mas Hersu banyak sekali, bahkan yang menonton sampai ratusan ribu begitu, dan yang membagikannya itu juga tidak kalah banyaknya. Bahkan ada lagi yang mengatakan gitu ya, ini perkataan Kaisang ini kalau dengan bahasa Inggris dia mengatakan seperti seseorang yang sedang mengacungkan jari tengah begitu, betul-betul merendahkan orang lain yang mendengarnya begitu. Ada lagi, ini betul-betul, padahal saya berusaha memilih nih Mas Hersu untuk komentar-komentar yang kita masih bisa terima gitu ya, tidak terlalu ini, tapi tampaknya ya ini ada saja seperti ini. Berarti didikan ortunya nggak mempan, atau emang nggak dididik tentang adat, budaya, tata krama, katanya, dan agama, katanya begitu. Ada juga yang menyinggung soal kok berani ya berkata seperti itu sementara istrinya sedang hamil gitu. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang, kita bisa melihat hukum karma bekerja. Ini bocah kalau bukan anak presiden bisa apa sih, tengil banget. Aduh,
Ini harusnya Kaisang lebih banyak membuka seperti ini ya. Apa perilakunya yang seperti ini malah justru membuat orang sama sekali tidak simpati kepada dirinya pribadi maupun kepada PSI. Oh, sekarang tuh apa, apa songong gitu ya Mbak disebutnya ya. Tongong, banyak banget loh yang ngomong, kok Mas Ersu tahu sih? Banyak banget yang Kan iya, banyak bergaul sama Mbak Agi, jadi mulai ketularan soal gaya netizen. iya banyak banget Mas Ersu yang ngomongin songong, terus kemudian ada juga, ini Bang Pino nih sudah bercentrang biru, dia Hmm. mengatakan kerasa banget ngejek ke rakyat. Mentang-mentang kasus private jetnya entah sampai mana prosesnya sekarang. Kesannya rakyat, kamu bisa apa sih? Ya, jadi kesannya rakyat, kamu bisa apa sih? Begitu. Saya pasti lolos begitu. Mm-mm. Ini Ya mohon maaf memang, kalau dan ada memang kita suaranya. curigai, dan kita curigai memang pasti lolos lah dari KPK itu. Iya, Mm-mm. iya, iya, betul sekali Mas Herzl. Nah, sekarang selain Kaisang, itu yang dilakukan juga oleh Bobby, meniru gaya yang sama. Oh iya iya, mau Iya. selengean juga ya, dia selengean juga ya kemarin. Ya betul betul betul, soal keluarga Mulyono, bahkan sekarang dia mengenalkan istrinya ya sebagai sebagai kahiyang, anaknya Mulyono gitu ya. Betul, jadi dia memperkenalkan diri dan istrinya Kahiyang Ayu itu sebagai kami ini anak dan menantu Mulyono, kurang lebih seperti itu. Dan ini juga orang melihatnya sebagai oh, ini yakin juga sepertinya Bobby bahwa dia tidak akan tersentuh untuk soal dia Hmm. naik jet pribadi yang ditengarai itu milik pengusaha dari Medan, Rusri Ali kalau tidak salah ya, Asyang begitulah namanya. Dan kemudian juga ada kaitannya si Asyang ini pada peristiwa berapa tahun yang lalu itu dengan judol juga Hmm. temannya begitu Mas Ersu tertangkap judol dan itu sempat diberitakan juga begitu. Nah, akhirnya Mas Ersu orang juga menengarai curiga lah begitu ya. Ini ada hubungannya dengan Yegang atau Gang Y, yaitu konglomerat dari Singapura yang ada apa namanya pesawat jet pribadinya ini dinaiki oleh Kaisang. Ini hubungannya dengan ekspor pasir laut yang Pak Jokowi rupanya tetap kekeh ya Mas Hensu walaupun ada permintaan atau saran dari politisi Gerindra supaya tidak dilakukan ekspor, begitu juga oleh mantan Menteri Ibu Susi Pujiastuti, Menteri Perikanan dan Kelautan yang bahkan menyematkan apa emotikon menangis pada akun media sosialnya dan mengatakan hentikan gitu, batalkan kebijakan itu begitu karena untuk pasir laut ini kita sebagai negara dengan panjang garis pantai yang terluas di dunia atau terpanjang di dunia itu memang abrasi kan terjadi di mana-mana Mas Hersu terutama kalau di Jawa dengan penduduk yang sebanyak ini di pantai utara Jawa sepanjang pantai utara Jawa itu sebetulnya memerlukan reklamasi atau apa lebih memerlukan pasir laut tersebut yang dikatakan oleh Pak Jokowi sebagai sedimen padahal di dalam sedimen itu ya terkandung pasir laut dan kalau kita pernah melihat Mas Hersu bagaimana pasir laut itu ditambang itu kan disedot ya disedot dengan pipa yang sangat besar ke dasar dan kemudian disaring Mas Hersu disaring dengan saringan yang sangat besar begitu beserta dengan air-air laut tersebut sehingga kemudian terkumpul pasir dengan butiran seperti yang diharapkan dan sehingga lumpur yang berupa dikatakan itu kan sebagai endapan begitu ya dikatakan Pak Jokowi sebagai bisa jadi itu lumpur sedimen endapan seperti itu akan terbuang kembali ke lautnya dan yang diambil ya Iya. pasirnya itu begitu Siapa yang mau masa beli sedimen gitu ya? iya, dan kalau kita tahu, penambangan pasir laut ini biasanya terjadi tidak jauh dari pesisir, makanya disebut sebagai sedimen itu tadi kan. Kalau di tengah laut kan kedalaman laut itu sudah sangat dalam, sudah lebih sulit lagi untuk melakukan penyedotan. Dan pasir yang kemudian tadi disaring itu tadilah yang kemudian dibawa diekspor ke Singapura misalnya. Bukan berikut dengan sampahnya, berikut dengan pecahan karangnya, berikut dengan lumpur-lumpurnya buat apa? Masa di sana mau diproses lagi? Kan nggak bisa seperti itu. Nah ini yang menyebabkan kemudian Mas Ersu warganet itu curiga. Ini salah satu beritanya saya lihat ada di suara.com ya. Judulnya adalah warganet curiga ekspor pasir laut demi selamatkan Kaisang Pangarep, tanah Indonesia dijual untuk bayar jet pribadi. Kalau saya melihat ini KPK harus mencari benang merahnya nih kalau sudah ada
kecurigaan seperti ini. Karena saya pun sebelum ada berita ini, saya tuh berpikir Mas Hersu, ini kan Yegang, ini nggak main-main loh. Yegang itu siapa Mas Hersu? Karena dari dari profilnya begitu, kita tahu dia itu tadinya pernah bekerja sebagai ASN di pemerintah Singapura, dan itu ada catatannya. Jauh sebelum itu lagi, dia pernah bekerja di Wilmar, yaitu salah satu perusahaan minyak goreng dengan kebun yang sangat luas, ribuan hektar yang ada di Indonesia, tapi berkantornya di Singapura. Ini sudah sering sekali diprotes. Dan petinggi-petinggi Wilmar ini memang mainnya di elit, di politisi-politisi elit begitu, yang kita tahu dia juga tersandung kan pada salah satu petinggi dari Wilmar ini tersandung pada kasus korupsi ketika masih Menteri Perdagangannya Pak Muhammad Lutfi, dan kemudian sekarang sudah dibui begitu Mas Hersu pada kasus tahun 2022 kalau tidak salah ya. Nah, Yegang ini berdasarkan catatan dia pernah menjadi pegawai negeri sipil Singapura dan bekerja di Dewan Pengembangan Ekonomi Singapura. Bayangkan, bekerja di Dewan Pengembangan Ekonomi Singapura. Begitu. Jadi ya wajar Mas Hersu kalau kemudian sekarang kita lihat Yegang ini kemudian kan memutuskan untuk keluar sebagai ASN dan kemudian memiliki perusahaan sendiri begitu. Nah, saya rasa ini wajar kalau kemudian dia memiliki hubungan yang sangat erat dengan pemerintah Singapura. Nah, apa sih yang dicurigai oleh netizen? Ternyata yang dicurigai oleh netizen yaitu hubungan itu tadi, yaitu bahwa dengan saat ini banyak dilaporkan gitu soal dugaan gratifikasi dari Yegang kepada Kaesang yang kemudian mempengaruhi kebijakan pemerintah dan sebagainya. Ternyata tidak hanya Septian Hartono kalau tidak salah yang waktu itu beritanya di CNN ya, tapi ternyata banyak netizen yang memang memention KPK Singapura melaporkan dugaan gratifikasi tersebut, dan dikhawatirkan itu tidak diproses oleh pemerintah Singapura. Menurut berita dari suara.com ini seperti ini. Jadi netizen itu rame mempercakapkan bahwa ada semacam tukar guling atau semacam tukar tambah begitu ya Mas Yesus, supaya itu tidak dicurigainya seperti itu, supaya tidak diproses, dan kemudian Pak Jokowi buru-buru mengeluarkan kebijakan untuk ekspor pasir laut tersebut yang padahal sudah banyak sekali diproses, tapi sekarang ini masih tetap berlangsung, masih tetap dilaksanakan. Bahkan katanya ada 66 atau lebih perusahaan gitu yang sudah mendaftarkan untuk mengekspor pasir laut tersebut begitu, yang padahal kita tahu ini Malaysia saja tahun 2019 sebelumnya tahun 2018 ya sudah menghentikan, udah stop ekspor pasir laut ke Singapura. Ketika itu tahun 90-an ketika Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri Malaysia, dia sudah menyetop. Dan kemudian berganti pemerintahan, dilakukan ekspor lagi, dan Mahathir kembali berkuasa sehingga tahun 2018-2019 dia betul-betul di stop ekspor pasir laut ke Singapura, karena ternyata itu membuat Mas Hersu, dia mengkhawatirkan soal korupsi dan juga dia kecewa begitu, karena itu adalah untuk menambah sedikitnya dari sejak kemerdekaan tahun 65 itu Singapura sudah menambah sekitar 1/4 luas daratannya dari hasil dia mengimpor pasir laut, dan ini tentu saja mempengaruhi kepada luasan zona ekonomi eksklusifnya Singapura. Begitu juga seharusnya Indonesia. Kamboja juga tahun 2017 sudah menyetop ekspor pasir laut tersebut, karena berdasarkan PBB katanya catatan PBB Kamboja itu sudah mengekspor ke Singapura sebesar 72 juta ton begitu Mas Hersu pasir laut tersebut, sementara menurut catatan pemerintah Kamboja hanya 16 atau berapa. Jadi kan ini catatan yang sangat jauh berbeda, yang artinya itu permainan itulah ya. Betul. Di Indonesia juga sama gitu kan, sama. Indonesia kalau nggak salah berapa? Iya. 250 juta ton kalau nggak salah Indonesia itu ya, yang di sana. Betul. Dan yang paling ironis itu yang sering beberapa kali saya sebutkan juga, itu kan untuk kawasan kawasan reklamasi yang sekarang jadi daerah namanya Marina Bay itu ya, tempat pusat wisata di Singapura. Dan yang menyedihkan itu kemudian orang Indonesia yang berbondong-bondong datang ke Singapura menghabiskan duit yang gede banget. Kan Indonesia tadinya itu menempati peringkat pertama untuk para wisatawan ke Singapura kan, setelah belakangan digeser oleh China. Jadi kita jual tanah air kita ke sana, ke Singapura, dan kita kemudian membayar ke Singapura untuk menikmati hiburan-hiburan, tempat-tempat hiburan yang ada di Marina Bay itu. Memang parah bangsa Indonesia itu, Mbak. Pemimpinnya terutama yang parah ya.
Iya, luar biasa ya Mas Yusuf. Ini kalau saya melihat nih data lagi nih. Data lagi pelabuhan perluasan pelabuhan Tuas yang kita Luas, pernah juga betul. diskusikan ya Hmm. Mas Yusuf. Ya, ya. Ada 28 atau 30 sekian gitu, saya lupa angka resminya begitu. Pelabuhan Tuas itu dibangun dalam 4 fase begitu dan bisa rampung sampai 2040-an. Ya, Ya, berarti dia masih masih membutuhkan waktu yang lama untuk mengimpor pasir ini. Kalau Malaysia sudah tidak mau memberikan pasirnya, Kamboja sudah tidak mau, dari mana lagi? Ya memang ya dari Indonesia. Indonesia ini Mas Ya, Ersu. iya. Dan kapasitas pelabuhan Tuas itu akan mencapai 65 juta TEUS. Ini satuannya TEUS ya. Singkatan dari 20 Food Equivalent Unit begitu. Nah, sementara Indonesia ini luasan atau kapasitas pelabuhan di Tanjung Priok, Jakarta itu hanya 12 juta. Bayangkan, mereka yang sekecil itu 65 juta dan Tanjung Priok itu hanya 12 juta. Jadi memang luar biasa sekali dan nanti luasan laut kita yang berbatasan dengan Singapura tentu saja makin mengecil luasnya Oh ya, begitu karena Mbak. dia jorok ke arah Di, kita. ada yang paling terdepan itu kan Pulau Nipah ya, yang paling di sana. Ya. Saya udah pernah ke sana, saya pernah terbang ke sana dan itu mulai sebagian pulaunya itu udah tenggelam dan itu posko marinir yang di sana ditempatkan. Saya jujur aja saya sedih melihat marinir-marinir kita yang dia tiap pagi mengibarkan bendera merah putih di situ untuk menjaga kedaulatan kita, sementara para petinggi negara ini dengan mudahnya mereka menjual pasir dan itu pasti ada urusannya dengan apa? Dengan fulus tuh Mbak, dengan Betul. keuntungan pribadi daripada pejabat-pejabatnya. Kita tahu kok banyak pejabat kita yang terlibat dalam dalam soal Mhm. pasir itu dan kalau toh kemarin-kemarin secara resmi Indonesia itu menghentikan ekspor pasir ya sudah 20 tahun yang lalu tahun 2003 ya zamannya Ibu Megawati ya kan dihentikan itu ya. Sebenarnya Iya, penyelundupan masih terus berlangsung, Mbak. Saya terus. ngobrol dengan beberapa teman angkatan laut ya gimana Mas kita mengamankan yang punya bos-bos Winu. Mereka bilang begitu. Gitu Iya, loh. Hmm. iya betul. Dan ini penambangan pasir laut ini sama saja dengan meruntuhkan apa ya namanya kedaulatan kita begitu Kedaulatan karena ya betul ya. kedaulatan kita. Walaupun gini Mbak soal batas itu berdasarkan konvensi Wina itu katanya itu tidak akan berpengaruh ya soal soal walaupun nambah wilayah karena itu katanya tetap akan posisinya akan mengacu pada batas-batas laut yang lama. Tapi tetap saja ketika kemudian mereka itu nanti wilayahnya meluas sementara wilayah kita yang tenggelam ya itu kontrol akan di tangan mereka juga kan gitu. Iya, dan kita kan tahu persis Mas Hersу ketika terjadi reklamasi di Jakarta itu juga ada pulau yang tenggelam di sini Iya. begitu. Hmm. Hmm. Dan biasanya pulau-pulau tersebut adalah tempat sandar nelayan ketika mereka harus melaut, mereka harus bersandar ke situ untuk beristirahat kemudian melaut lagi. Banyak sekali yang seperti itu. Dan kita tahu seperti misalnya nih penambangan pasir hasil dari letusan Gunung Merapi begitu Mas Hersu seperti di daerah sungai-sungai yang ada di Jogja yang ada di Boyolali apa dan sebagainya itu kan juga ada ketentuannya penambangan pasir sungai aja ada ketentuannya kalau tidak Ya. maka akan terjadi longsor di pinggir dan sawah-sawah perkebunan rumah orang yang ada di itu bisa longsor gitu jadi mereka memang hanya di pulau-pulau tempat yang memang pasir itu yang berasal jadi tumpukan baru atau sedimen baru itu saja tapi kalau di laut siapa yang mau mengontrol dan ini sudah pernah terjadi memang pulau itu tenggelam. Kenapa? Ya. Ya karena longsor pulaunya Hmm. digali terus begitu. Ya. Oke, jadi banyak sekali kebijakan-kebijakan itu di luar tadi itu soal ada transaksi-transaksi itu sebenarnya kan juga Pak Jokowi yang seperti pernah kita bahas dalam konten sebelumnya kelihatannya juga diiming-imingi kemungkinan bahwa pengusaha Singapura itu nanti akan investasi di IKN. Kan ingat kan tidak lama setelah Ya. kemarin itu muncul itu keputusan itu ada 130 orang investor eh, dari Singapura datang ke IKN disambut oleh Pak Luhut gitu dan saya waktu itu cuma ngomong alah ini pasti akan ditipu oleh Singapura kan. Kenapa? Karena saya sebutkan pas ini MOU dulu MOU, tapi sampai sekarang kan nggak ada pasirnya ekspor pasirnya diizinkan dan kemudian mereka sendiri nggak ada investasi di mana di IKN dan Pak Jokowi waktu itu kan nawarin orang-orang Singapura untuk pindah ke IKN ya menurut mereka ngapain gua pindah ke IKN gua beli pasir lu gua perluas sendiri wilayahnya jauh lebih enak di tempat gua kira-kira kan gitu lebih jelas anunya Iya dan itu aturan-aturannya gitu mendatangkan ya. mendatangkan industri Ya. mendatangkan keuntungan lah Iya, jutaan ya. dolar, Ya miliaran karena yang dolar Anda gitu. sebut tadi itu pelabuhan peti kemas Tuas itu kan itu Mas. nantinya direncanakan terbesar
di dunia, Mbak. Iya, Luasnya kalau nggak betul. salah mencapai 414 hektar itu perencanaannya. Mhm. Itu saya baca dokumennya seperti itu gitu. Jadi bayangkan negara sekecil itu yang nggak punya ini tapi otaknya jalan dan kemudian dia berani membuat pelabuhan yang peti kemas terluas di dunia. Sementara kita lautannya, pelabuhannya besar-besar, banyak sekali sampai sekarang itu justru jadi persoalan terus. Malah peti kemas ini kan lahan korupsi paling paling subur, Mbak, di salah satu lahan korupsi paling subur di Indonesia ini kan gitu. Iya ya betul dah. Makanya ini peran KPK nih bagaimana dalam menarik benang merah di antara peristiwa-peristiwa ini. Ini kan pekerjaan dari pekerjaan detektif lah istilahnya ya. Mhm. Pekerjaan dari Ya, polisi, pekerjaan KPK itu kan semuanya diajarkan di perguruan tinggi, begitu yes, diajarkan mereka selalu mendapatkan update lah tentang hal ya. itu begitu. Nah, ini mereka kok tidak bisa menarik benang merah antara Bukan ini nggak apa motif bisa, Iya, bukan nggak iya bisa, ini mereka nggak mau, banyak juga ada iya, moral dan hazard, lagi ada satu lagi nih Mas Hersu, ini adalah yang sangat-sangat jelas adalah bagaimana Sofi yang ada di Jakarta itu kan memindahkan satu departemennya itu ke Solo sampai hmm, dan ini juga sudah pendirian kantor ini menyusul pendirian kantor Sofi di Solo yang tahun 2021 tersebut begitu. hmm, Bahkan pegawai dengan alasan bahwa kalau di Solo itu lebih murah, di Jakarta lebih mahal. Misalnya di Jakarta gajinya itu 3 kali lipat daripada yang di Solo. Jadi yang di Jakarta yang kalau tidak mau ikut pindah bahkan ditawari untuk mengundurkan diri atau PHK lah. Cuman mereka tidak mau menyebut dengan istilah PHK. Dari situ juga kita sudah bisa melihat Mas Hersu hubungannya ini dari hmm, sejak Gibran menjadi wali kota Solo begitu. Terus kemudian pendirian lab dari Shopee begitu kan, si lab yang ketika itu diresmikan Pak Jokowi dan sebagainya. mhm, Bukan kita apa namanya menolak pembangunan bukan, tapi pemilihan kenapa di Solo lagi ya, sementara di daerah lain juga masih ada. Harusnya ini bisa ditarik benang merahnya. yes, Ada apa di balik itu? ya, semua demi kepentingan Mulyono dan keluarganya. Oke, Mbak Agi ya, kita akhiri perbincangan kita kali ini, sampai ketemu lagi insya Allah. Kami mohon pamit, saya Rizky Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tetap akal sehat ya.